Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang pertama, perimbangan keuangan adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana berbagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang jumlahnya ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Tugas pembantuan didanai oleh APBN. Yang pertama ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Penyerahan kewenangan. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Di sini ada kelebihan asas desentralisasi. Yang pertama, struktur organisasinya merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Dan yang kedua, ada mengurangi bertumpuknya pekerjaan di daerah pusat pemerintah. Ketiga, ada pemerintah daerah tak perlu menunggu instruksi dari pusat untuk menuntaskan masalah. Dan yang keempat, ada hubungan antar pemerintah pusat dengan daerah dapat meningkatkan gairah kerja. Dan yang kelima, ada efisien dalam segala hal. Dan yang terakhir, ada mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Ada kekurangan asas desentralisasi. Yang pertama, ada besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan menjadi tambah kompleks dan bisa mengakibatkan lemahnya koordinasi. Yang kedua, ada keseimbangan dan kesatuan antar macam-macam kepentingan daerah mudah terganggu. Yang ketiga, ada desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Keempat, ada keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena biasanya terlalu banyak berunding. Yang terakhir, ada memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Selanjutnya ada desentralisasi pemerintah daerah. Pengertian desentralisasi menurut Rondinelli dan Cima, dari sudut pandang kebijakan dan administrasi, desentralisasi adalah transfer perencanaan, pengambilan keputusan atau organisasinya di lapangan, unit-unit administratif lokal, organisasi semi-otonom dan organisasi parastatal, pemerintahan lokal atau organisasi non-pemerintah. Selanjutnya, menurut Litvak dan Seddon, mengemukakan bahwa desentralisasi adalah pengalihan kewenangan dan tanggung jawab fungsi publik dari pusat ke subordinat atau organisasi pemerintah kuasi independen atau sektor swasta. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf E menyebutkan bahwa desentralisasi adalah pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Otonom selanjutnya disebut daerah
adalah kesatuan hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang mengatur masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan NKRI pasal 1 huruf I Undang-Undang 22 tahun 1999 penyerahan pemerintah oleh daerah masyarakat. Desentralisasi intisari ada 4. Yang pertama, adanya transfer kewenangan dan tanggung jawab. Yang kedua, mengenai fungsi-fungsi publik. Yang ketiga, dari pemerintah pusat. Dan yang terakhir, kepada entitas-entitas yang dapat berbentuk organisasi pemerintah subnasional, badan pemerintah semi-otonom, organisasi dan atau pejabat pemerintah pusat di luar ibu kota negara, organisasi non-pemerintah. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desentralisasi diberikan kepada daerah otonom, bukan hanya kepada pemerintah daerah saja. Diperlukan desentralisasi internal dari pemerintah daerah kepada unit-unit yang ada di dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri, dan atau kepada badan-badan semi-otonom seperti BUMD, badan otoritas, serta kepada organisasi non-pemerintah seperti sekolah, LSM, lembaga kesenian disebut menghadirkan otonomi. Hakikat otonomi daerah adalah menyelesaikan masalah setempat dengan cara setempat oleh orang setempat. Pertimbangan perlunya kebijakan desentralisasi. Yang pertama ada Rondinelli dan Cima mengemukakan berbagai variasi argumentasi perlunya pendesentralisasian perencanaan pembangunan dan administrasi negara berkembang, yaitu pertama, menjadi untuk mengatasi berbagai keterbatasan sarana pengendalian terpusat perencanaan, delegasikan kewenangan yang pembangunan dan manajemen kepada pejabat-pejabat yang nasional dengan besar untuk perencanaan cara lebih bekerja di lapangan dengan dekat dengan masalah. Yang kedua, memotong berbagai prosedur yang menghambat ciri dan perencanaan dan manajemen terpusat. Yang ketiga, dengan mendesentralisasikan fungsi-fungsi dan tugas pejabat pemerintah pada arah lokal, pemahaman dan kepekaan kepada masalah dan kebutuhan lokal dan dapat ditingkatkan. Yang keempat, kebijakan penetrasi politik dan administrasi dengan lebih baik mengenai kebijakan dikendalikan oleh pemerintah pusat pada wilayah. 5. Memberikan perwakilan yang lebih besar dari berbagai variasi politik, agama, etnik, dan kelompok suku dalam pembuatan kebijakan pembangunan, sehingga mendukung keadilan yang lebih besar dalam alokasi sumber daya dan investasi pemerintah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, kabupaten, dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu terpeliharanya keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah, terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah, teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah, tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat, dan yang terakhir, terciptanya komunikasi sosial, kemasyarakatan, dan sosial budaya. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dalam pertanggungjawabannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang
diberikan oleh pemerintah kepada daerah dan atau desa meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten atau kota dan atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan laporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi pelimpahan urusan pemerintahan, tata cara pelimpahan, tata cara penyelenggaraan, dan tata cara penarikan pelimpahan. Pengelolaan dana dekonsentrasi dalam pasal 8 PP 7 tahun 2008 meliputi prinsip pendanaan, perencanaan dan penganggaran, penyaluran dan pelaksanaan, dan pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi. Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi dalam pasal 8 PP 7 tahun 2008 meliputi penyelenggaraan dekonsentrasi dan pengelolaan dana dekonsentrasi. Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam pasal 8 PP 7 tahun 2008 meliputi penugasan urusan pemerintahan, tata cara penugasan, tata cara penyelenggaraan, dan penghentian tugas pembantuan. Pengelolaan dana tugas pembantuan dalam pasal 8 PP 7 tahun 2008 meliputi prinsip pendanaan, perencanaan dan penganggaran, penyaluran dan pelaksanaan, dan pengelolaan barang milik hasil negara pelaksanaan tugas pembantuan. Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam pasal 8 PP 7 2008 meliputi penyelenggaraan tugas pembantuan dan pengelolaan dana tugas pembantuan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan serta sanksi. Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Pemerintahan atas dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh BPK dan pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Keuangan merupakan faktor yang penting dalam kehidupan suatu negara, karena keuangan memberikan pengaruh yang demikian sehingga menentukan kompleksitas kelangsungan hidup negara dan masyarakatnya. Pendapatan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pemerintahannya didapatkan dari pemasukan potensi-potensi daerah yang dikelola dengan baik. Selain itu, pemasukan juga didapatkan dari pembayaran pajak dan retribusi daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan peraturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk penambahan pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan daerah, dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Bagi hasil penerimaan tersebut meliputi bagi hasil pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bagi hasil sumber daya alam yang terdiri dari beberapa sektor antara lain sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan kebijakan bagi hasil dan dana alokasi umum minimal sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri. Dana alokasi umum atau DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
mengatakan bahwa kebutuhan dana alokasi umum oleh suatu daerah ditentukan dengan melakukan pendekatan konsep fiskal gap, di mana kebutuhan dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah.